Jika suami yang pemukul menceraikan istrinya dan ingin merujuk istrinya, namun istrinya sudah trauma untuk kembali bersama lagi, apakah sang istri boleh menolak rujukan suami? Terima kasih, Bu ya. Baik, jika seorang suami mencerai istrinya, maka yang harus ketahui bahwa selagi itu adalah cerai satu dan dua, yang mencerai suami, cerai satu dan dua, selagi masih dalam masa iddah, masa penantian, 3 kali suci kalau orang punya haid, atau sampai melahirkan, selagi di masa penantian itu, maka seorang suami punya hak untuk mengembalikan istri kepada dirinya. Tanpa kesepakatan siapapun. Tidak ada alasan bagi wanita untuk menolak. Jadi kalau tiba-tiba suami datang di masa iddah, masa penantian, raja'tuki, aku kembalikan aku kepadamu, aku kembalikan dirimu kepadaku, atau aku rujuk kembali, maka sah rujuknya. Biarpun seorang istri tidak setuju. Karena apa? Selagi masih cerai 1 dan 2 itu haknya seorang suami untuk belajar. Nah ini seperti itu. Jadi wanita tersebut gak boleh menolak karena itu haknya suami. Cerai 1, 2 di masa iddahnya. Kecuali sudah selewat masa iddah kok belum merujuk sang suami, maka ya suka-suka Anda. Anda mulai lagi baru, kalau mau dipinang sama dia mau, ya silakan. Kalau enggak, ya bebas Anda. Kemudian masalah perilaku yang kasar dari seorang suami. Jika ada seorang wanita diperlakukan tidak benar oleh suami, pukul dan sebagainya, itu bisa menjadi hilangnya cinta. Maka dalam keadaan semacam itu, karena kezaliman seorang suami, maka sah bagi seorang wanita untuk minta cerai menjauh. Jadi bukan tidak mau dirujuk. Jadi ajukan perceraian agar perceraian Anda dilindungi. Ajukan ke mahkamah, sebutkan kezaliman suami, selesai. Nanti akan dicerai oleh mahkamah. Jadi Anda nggak bisa mencerai sendiri karena wanita itu adalah lembut, harus dilindungi. Jadi biar diajak berpikir oleh hakim, kenapa kok seperti itu, apa-apa. Nah itu. Jadi setelah diputuskan oleh hakim, maka tercerailah. Jadi Anda nggak bisa menolak, Anda ikuti. Kemudian kalau Anda nggak mau dengan suami Anda, karena kedolimannya tersebut, suka mukul, kasar, dan sebagainya, maka Anda ajukan ke mahkamah. Ajukan ke mahkamah. Kemudian juga kami ingatkan kepada para wanita, urusan menjanda itu tidak gampang. Kalau ada seorang wanita mempunyai seorang suami, terbutuhi kebutuhan pribadinya, setiap hari ditempeleng sama suaminya, itu jauh lebih bagus daripada menjanda, kemudian melakukan zina. Hati-hati para wanita, jangan sebentar-bentar ngambil keputusan untuk bercerai, sebab setelah perceraian itu setan antri untuk menghantarkan kepada perzinaan. Hati-hati. Jadi siapapun yang ingin mengambil langkah perceraian, kaum wanita khususnya, berpikir ulang dulu. Pastikan bahwasanya setelah menjanda harus terjaga daripada zina. Sebab dia punya pengalaman urusan dengan laki-laki. Sehingga di saat merindukan urusan yang seperti itu, dia punya pengalaman bisa saja naudzubillah. Maka mempunyai suami setiap hari menempeleng jauh lebih bagus. Ditempeleng sabar dapat pahala dia. Biarpun sakit. Tapi kebutuhan pribadinya terpenuhi. Daripada menjanda, kemudian setelah itu naudzubillah melakukan zina. Baik, kalau setelah menjanda, segera menikah kalau memang Anda punya kebutuhan. Cuman menjadilah wanita yang cerdas di dalam mencari pasangan karena Anda sudah pernah menikah. Anda menjadi seorang janda. Anda cerdas apa yang Anda butuhkan. Jika Anda butuhkan 3, jangan ambil 5. Anda susah cari suami nanti. Kalau Anda hanya butuh 1, jangan cari 4 atau 5. Jadi Anda sebagai seorang wanita, ini nasihat bagi wanita yang ingin menjanda, harus Anda pikirkan. Atau yang sudah menjanda. Kenapa hari ini banyak perzinaan? Betul, memang sebuah pengakuan wanita mengatakan, Buya, waktu saya dengan suami saya tidak pernah berkeinginan untuk hubungan suami istri. Saya katakan, benar, karena suamimu kasar. Tapi setelah kau terlepas daripada jerat suamimu, lihat, syahwatmu akan bangkit. Betul, Buya, dia mengakukan. Sehingga setiap melihat laki-laki seolah-olah ganteng semuanya. Itu syahwat. Karena waktu dengan suaminya ditempeleng, dipukul, dingin dia, nggak ada keinginan untuk urusan seks. Tapi di saat terpisah dari suami, pelang begitu, lihat, semuanya balik lagi. Naudzubillah, zina dibuka saat itu. Maka kalau menikah tolong cerdaslah wahai wanita. Jika Anda seorang wanita yang punya kekayaan, sudah punya anak, ya, Anda jangan berambisi, aku harus menikah dengan laki-laki yang punya kekayaan dan memberikan anak kepadaku. Tapi cukuplah Anda yang, misalnya, cukup laki-laki yang bisa memberikan kesenangan kepadaku. Dan dia orang laki soleh dan baik.
Kalau Anda tambahi dengan kekayaan, susah nanti. Yang penting terpenuhi kehalalan bagi Anda, dia laki-laki soleh. Paling utama adalah kesolehan. Dia laki-laki baik, dia jauh dari keharaman, dia biarpun nggak punya apa-apa. Saya punya duit kok, kenapa? Cuman tidak semua orang cerdas semacam ini. Dia kaya, pengen cari laki-laki lebih kaya. Laki-laki lebih kaya nggak mau sama dia. Maka kapan dia dapat? Karena dia cerdas. Wanita cerdas berpikir, apa yang Anda butuhkan? Jangan Anda nuruti ambisi Anda. Hajat Anda apa? Yang paling utama nggak bisa ditinggalkan adalah kesolehan seorang laki-laki. Sehingga muncullah wanita kaya raya, ternyata menikah seorang laki-laki yang soleh, ternyata kesolehannya itu membawa menjadi wanita solehah. Sehingga bisa berjuang bersama-sama. Ini perlu paham. Ada wanita-wanita dengan kekayaannya ini dikuasai oleh ambisinya. Menikah laki-laki harus sama seperti dia. Yang sama seperti dia nggak mau dengan dia. Ini makanya banyak kita. Makanya para janda-janda ini takutlah kepada Allah. Kalau sudah Anda takut zina, pintu zina Anda tutup, lihat pintu halal akan kebuka. Tapi kalau sudah mulai naudzubillah main WA, main ini, ketahuilah pintu halal susah dibuka sehingga naudzubillah saya terjerumus. Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab kehinaan. Jadi itulah jawabnya wanita tersebut. Kalau memang Anda memang betul sudah tidak kuat dan tidak mampu dengan kedolimannya, Anda boleh mengajukan ke mahkamah dan nanti setelah dicerai, Anda kalau memang punya hajat untuk nikah, segera cari pasangan. Sesuai dengan kebutuhan Anda, bukan sesuai dengan ambisi Anda. Wallahu a'lam.